Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bahagia dan senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan Ustadz, dan Alhamdulillah kita telah berkumpul pada saat ini 894 orang dan terus bertambah di dalam majelis ini, dan pada pagi hari ini kita telah sama-sama membaca dari surah ke-8, surah Al-Anfal ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-37, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ustadz untuk dapat menyampaikan nasihat dan tausiahnya khususnya terkait dengan apa yang kita dapati di dalam 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan insya Allah kami semuanya siap menyimak sebaik-baiknya, dan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hari ini kita akan membahas 3 ayat ya, tapi saya akan pilih 1 ayat tentang kafir ya. Nah, jadi 2 ayat 36, 37 membahas tentang orang-orang kafir. Apa sih yang dimaksud dengan kafir di dalam Al-Quran? Ada baiknya kita baca dulu ayatnya. Nah, ayat ini ada beberapa ciri orang kafir diungkapkan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabuna wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Ya, sungguh orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi memprovokasi orang untuk berjauhan dengan Allah, sekalipun harus keluar ongkos. Sudah menjadi kaki tangan iblis. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Walaupun nanti pada akhirnya nyesel, dan tidak pernah orang menang mengalahkan Allah. Sehebat apapun Fir'aun, Namrud, Tsamud, Ad, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak pernah mengalahkan Nabiullah. Nabi awalnya sederhana, lemah, tapi endingnya adalah sangat happy, sangat the winner. The winner itu artinya pemenang, husnul khatimah. Dan semua orang kafir semacamnya pasti akan mentok. Jadi percuma kita melakukan rekayasa sedemikian rupa, sehebat apapun untuk menghalangi orang dekat dengan Tuhannya, itu pasti akan gagal. Sejarah semua kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, termasuk kitab-kitab sucinya Hindu yang banyak itu, ya, I Ching-nya Konghucu, ya, semua menceritakan bahwa pembawa berita gembira atau Nabi kalau dalam Islam itu menang. Semua orang zalim itu pasti kalah. Jadi jika ingin menang, teruslah bertahan di atas kebenaran, walaupun awal-awalnya mungkin kalah dan berat,
Nah, hari ini kita akan mendefinisikan orang-orang kafir itu kayak apa. Ada sebuah disertasi ya, Bapak Ibu. Siapa sih kafir itu di dalam Al-Quran? Ditulis oleh Dr. Haji Harifuddin Chawidu, ya dosen UIN Alauddin Makassar, pembimbingnya Pak Quraisy di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bukunya ada bestseller, sangat mudah dibaca dan dia juga lengkap ayat-ayatnya. Dan mengagetkan kita bahwa ternyata dimaksud kafir dalam Quran bukan seperti apa yang dipersepsikan kita selama ini. Orang kafir itu orang tidak percaya kepada Allah. Tapi dia urai ayat-ayatnya lengkap. Ternyata yang dimaksud kafir itu disimpulkan sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat. Dalam disertasi Dr. Harifuddin Chawidu, kekafiran atau kufur dibedakan pada 7 bagian. Ada yang disebut dengan kufur ingkari. Kufur itu kan secara kebahasaan artinya tertutup. Ya. Tertutup, ya kita Bapak Ibu sering melihat papan nama yang masih ditutup kain, itu kufur. Ya. Matahari tertutup awan, maka bumi kita jadi gelap. Kok kenapa gelap? Ini belum malam. Cahaya matahari tertutup dengan awan. Maka itu nanti orang zalim itu juga disebut kufur. Artinya tertutup. Tapi begitu kita menyingkap awan-awan gelap itu, maka muncullah cahaya matahari itu. Ya, itulah lawan daripada kufur, cahaya. Sedangkan kufur itu kegelapan. Dalam Al-Quran, beda dengan sering kita dengar di ceramah-ceramah agama, ya. Kufur itu ada 7 jenis menurut Dr. Harifuddin Chawidu. Pertama itu kafir atau kufur ingkari. Kufur yang mengingkari Allah, yaitu orang kafir yang betul-betul mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Enggak ada Tuhan. Nabi itu kan pembohong. Nabi itu cuma tukang sihir. Nabi itu dibesar-besarkan oleh umatnya aja. Biasa-biasa kok. Allah itu hanya karena pantulan ketidaktahuan kognitifnya manusia. Karena sangat canggih. Tuhannya betul sudah disalib. Artinya sudah mati. Kristen sendiri kok menganggap Tuhannya udah mati, kan udah disalib, mati kan. Udah sekarang nggak ada Tuhan. Tuhan itu ilmu pengetahuan. Itulah konsep kufur. Kufur ingkari, mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya apalagi Rasul. Apa yang dianggap Tuhan itu hanya karena pantulan ketidaktahuan. Tapi begitu kita sudah tahu, oh ternyata nggak ada. Jadi mereka berasumsi sejarah mencari Tuhannya orang-orang primitif. Anaknya sakit, dari mana dia sakit? Oh tadi itu dia bermain-main di sungai. Oh iya, memang sungai itu angker. Bawalah sesajen ke sungai itu. Ya, sesuai dengan pesan-pesan dukunnya. Serahannya itu. Oh dia main di pantai. Bawalah seserahan ke pantai. Oh dia main di bawah pohon beringin. Oh iya, situ memang penunggunya ganas itu. Untuk gak dimatikan. Datanglah bawa sesajen, dipimpin dukunnya. Ternyata anak ini panas badannya itu mungkin karena terlalu banyak minum menelan air. Ya, terlalu lama mandi, cebur di sungai. Memang iya faktornya biologis banget, nggak ada kaitannya. Ya ini main di bawah pohon beringin memang sudah waktunya untuk itu masuk angin. Ya.
Anak-anak kecil itu 3 hari kan udah selesai kok. Tanpa diobati pun juga sembuh kok. Nah, bawalah sesajen. Setelah bawakan sesajen sembuh. Oh iya, memang betul. Penunggunya itu setelah saya kasih kepala kambing, sembuh dia. Padahal memang sudah waktunya untuk sembuh. Sungai itu sama. Ternyata diteliti, oh enggak lah. Itu enggak ada apa-apa kok di Bawang Beringin. Pantai enggak ada apa-apa. Sungai enggak ada apa-apa. Ya. Jadi Bawang Beringinnya malah ditebang. Sungainya malah ditimbun. Ya, pantainya juga direkayasa sedemikian rupa. Enggak ada yang marah-marah, enggak ada yang mati. Berarti itu hanya asumsi. Kalau sakit itu ternyata masuk angin, bawalah ke puskes, pusat kesehatan masyarakat. Maka dukun tidak laku. Terjadilah konflik antara dukun dengan dokter. Kalau kamu obati, mati kamu. Anakmu itu gak cocok dengan obat dokter, itu bukan obat dokter yang menyembuhkan. Itu penyakit biasa, itu kiriman. Kebetulan dokternya belum menemukan obatnya yang tepat. Laku lagi dukun, jadi pohon beringin digantikan oleh dukun. Tapi setelah ada obat, muncul dokter spesialis, ada obat-obat spesial itu. Nah, dukunnya dikalahkan oleh dokter spesialis. Matilah karir dukun itu. Dan masih sakit, iya. Peralatannya nggak cukup, bawa ke rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C. Nah, sakit parah pun dibawa ke rumah sakit yang lengkap alatnya, dokter spesialisnya banyak. Akhirnya bisa sembuh. Nah, itu buktinya bahwa sudah nggak ada Tuhan. Dia menyebabkan sakit, mati itu adalah kebodohan manusia sendiri. Kebodohan itulah yang melahirkan Tuhan. Nah, setelah sekarang ini canggih, tidak ada Tuhan lagi. Udah lewat, Tuhannya sudah disalib, berarti nggak ada lagi kan, udah mati itu Yesusnya. Itu ejekan-ejekan Marxis, muridnya Friedrich Hegel, yang memang menganggap ya manusia itu nggak ada Tuhannya. Kalau orang mati ya udah mati. Kembali siklus kehidupan itu sendiri, sama dengan pohon mati juga, semuanya akan hancur jadi tanah. Udah siklusnya seperti itu, nggak usah dilibatkan ada Tuhan. Memang itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Mengaku ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tetap alam akan melakukan apa adanya. Provokasinya Marxis itu luar biasa. Nah, orang yang percaya itu tidak percaya Allah dan Rasulnya lagi, itu disebut dengan kufur ingkari. Itu yang sering kita terjemahkan kafir dalam ceramah-ceramah dakwah kita. Yang kedua ada lagi kufur juhud. Yaitu kafir ya mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi mengingkari ajaran-ajaran Allah. Udahlah, memang sih ada Tuhan, tapi enggak usah. Aku enggak ada waktu untuk salat lah. Ngapain puasa lapar-lapar? Kita jadi manusia tidak produktif. Biarin aja dia puasa, aku enggak mau puasa. Tapi ya Tuhan mungkin ada, terserah. Aku enggak mau diperbudak oleh agama. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Apa urusannya? Itu kufur juhud. Banyak juga itu di negara-negara sekuler seperti itu. Percaya Tuhan tapi tidak beragama. Mau berketuhanan tapi tidak ingin beragama. Jadi percaya Tuhan tanpa ada institusi agama. Itu kufur juhud namanya. Ada ayat-ayatnya juga dilengkapi oleh disertasi melengkapi beberapa ayat dalam Quran. Karena ini tafsir tematik memang. Yang ketiga ada kufur nifak. Nifak itu munafik ya. Percaya adanya Tuhan atau Nabi dan ajaran-ajarannya, tetapi hanya sebatas lidah. Fisik ya, disertai dengan keyakinan dan pengalaman ajaran. Jadi percaya ada Tuhan, tetapi tidak diiringi dengan perbuatan. Ya, itu munafik. Percaya ada Tuhan, tetapi takut mati, takut ditinggalkan sahabatnya. Udahlah, aku gini aja. Giliran umat Islam bakal menang, dia jadi Muslim. Tapi begitu dikepung oleh tentara musuh, dia kembali
keagama lamanya, jadi kafir lagi. Jadi kayak bunglon. Nah, itulah disebut hipokrit. Mulutnya beragama, tapi perbuatannya tidak. Itu kemunafikan. Seperti ciri-ciri kemunafikan itu kalau dia bicara, pasti ada bohongnya. 5 pembicaraannya, ya, hanya 3 yang benar. Yang 2-nya tambah-tambah bohong. Atau dia ceritakan fakta 5, tapi seharusnya 8. Karena 3 itu tidak cocok dengan pribadinya. Jadi itu mereduksi sebuah informasi, itu juga adalah munafik, kebohongan. Ya. Kemudian yang kedua, apabila ia berjanji pasti hianat. Besok saya kembalikan, udah 1 tahun. Marah-marah kalau ditagih, bahkan itu munafik. Ya. Dan gampang bersumpah, wallahi, benar demi Allah, demi Tuhan. Jadi nggak ada yang minta bersumpah, sumpah lagi, itu munafik. Itu juga termasuk kafir orang munafik. KTP-nya Islam tapi kafir. Nah, itu. Yang keempat ada lagi kufur syirik. Percaya akan adanya Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia juga mempersekutukannya dengan sesuatu yang dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap dirinya. Percaya dukun, percaya badik, berlian, permata-permataan itu ya. Bahkan juga bosnya setengah dewa diperlakukan dewa. Engkaulah segalanya wahai bosku dan seterusnya. Jadi Tuhannya hilang. Peranan bosnya lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Itu syirik. Percaya kepada Tuhan tapi menyembah berhala, menyembah mistik, percaya mistik dan seterusnya. Itu syirik. Kafir juga. Ada lagi kufur nikmat. Wah, ini bahaya nih. Kufur nikmat itu KTP-nya Islam, rajin ke masjid. Hajinya berkali-kali, umrahnya berkali-kali. Puasa. Ya. Senin Kamis bahkan. Pengajiannya banyak. Majelis taklimnya ikut kemana-mana. Tapi kok kenapa disebut kafir? Hartanya melimpah itu nggak pernah diberikan sedekah kepada fakir miskin. Zakatnya pun juga pelit, minta ampun. Itu kufur nikmat. Semua fasilitasnya difasilitasi oleh rahmat Tuhan, tapi dia tidak ingin berbagi dengan fakir miskin, anak yatim piatu. Pokoknya sangat egois secara ekonomi. Itu namanya kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kamu syukur nikmatku pasti akan tambah. Ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar terhadap nikmat yang aku berikan kepada kamu, nanti akan kamu dapat siksaan yang berat. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau kamu kafir terhadap nikmatku, itu kan kufur. Kalau kamu kufur, kafir, mengingkari nikmatku, kamu nanti akan panggang di neraka. Nah, itu dia. Kufur syirik. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan kufur nikmat tadi itu ya. Kufur nikmat itu tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mau berbagi. Dia punya jabatan tapi tidak mau bantu fakir miskin, tidak mau bantu orang lemah. Egois benar, itu kafir nikmat. Ada kafir murtad, kufur murtad. Wah, Islam tadinya, tapi diprovokasi oleh misionaris misalnya, udah satu keluarga itu pindah agama, pindah ke agama lain. Nah, itu murtad namanya. Dan yang ketiga ada kufur Alkitab, yaitu Muslim yang percaya kepada Tuhan dan kitab-kitab yang diturunkannya, ya, para nabi-nabinya itu. Ada non-Muslim, agama lain, tetapi dia percaya kepada Quran, Taurat, Injil, itu kufur kitab. Percaya Allah, tidak percaya kepada, bukan, ini kufur kitab, yaitu non-Muslim yang percaya kepada Tuhan dan kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi dia percaya Allah dan kitab-kitabnya, tapi selama ini non-Muslim. Kayak di Amerika itu banyak tuh. Waduh, simpati kepada Allah, simpati kepada Al-Quran, tapi dia nggak salah. Ditanya, kamu Muslim? Enggak. Apa? Nggak tahu. Jadi itu banyak itu. Itu namanya kufur kitab.
non-Muslim yang percaya kepada Tuhan dan kitab yang diturunkan, dia percaya kepada Tuhan, apakah itu Tuhannya Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, pokoknya bagi mereka itu Tuhan ada deh. Apakah beda Tuhannya Yahudi dan Kristen, Hindu, Buddha, itu urusannya mereka. Yang jelas memang ada fenomena gaib yang harus dipercaya, tapi aku tidak mau beragama Islam, agama lain. Ya, aku hanya percaya Tuhan tanpa beragama. Itulah yang disebut dengan kufur Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat betapa kompleksnya kekafiran itu sendiri, ya kan? Karena itu kalau kita tidak paham apa yang dimaksud kafir dalam Al-Quran, kita jangan banyak bicara tentang kafir deh. Apalagi mengkafirkan orang yang tidak kafir, itu mental. Kata Rasulullah, kalau kita mengkafirkan orang kafir, itu nggak ada masalah. Tapi mengkafirkan orang yang tidak kafir, artinya masih tetap beragama Islam, maka itu mental. Kita yang menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat ini penting supaya kita jangan mengumbar, kamu kafir, oh itu penghuni neraka. Yang punya neraka bukan kita, Allah yang punya neraka. Yang punya kitab suci bukan kita, dia yang punya kitab suci. Kita hanya menafsirkan kitab suci itu berdasarkan perspektif. Karena kita hanya penafsir, boleh benar, boleh salah. Jadi kita nggak boleh memutlakkan penafsiran kita. Kalau orang lain disalahkan karena penafsiran, kita juga boleh disalahkan karena penafsiran. Seolah-olah kita juru bicaranya Tuhan, ini pendapat yang benar. Ya, kalau nggak benar, ya udah, tempat duduknya pun dicuci, disikat. Masya Allah, sesama umat Islamnya najis, tapi non-Muslimnya enggak. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sadar, jangan sampai kita kafir, tapi kita nggak tahu diri kita itu kafir. Ya, ini kantong-kantong kekafiran itu 7 nih. Kufur ingkari, memang tidak percaya Tuhan. Kufur juhud, ya, percaya Tuhan tetapi mengingkari ajarannya. Kufur nifak, ya orang munafik. Kalau munafik itu kafir. Kufur syirik, menyembah berhala, segala macam. Badik, permata, nenek moyang leluhur, itu semuanya syirik. Kafir itu. Kufur nikmat, yaitu mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk rezeki, tidak berbagi pada saat itu, ya tidak keluarkan sedekah, itu pasti kafir menurut Quran. Kufur menurut Ahlul Kitab, ya apa? Kufur Ahlul Kitab itu percaya kepada Quran dan hadis, tapi dia non Muslim dan tidak masuk Islam, itu tetap al-kufur kitab. Nah, inilah Pak Hasanuddin sedikit penjelasan tentang arti kafir. Semoga kita tidak termasuk orang kafir, karena kriterianya kafir itu 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Al, terima kasih Ustadz atas penjelasan mengenai terminologi kafir yang terdapat pada ayat ke-36 pada pagi hari ini. Dan mohon izin Ustadz apabila kita meneruskan dengan acara tanya jawab pada pagi hari ini. Silakan. Baik.